Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dinda Meyanti. Sehubungan dengan wafatnya Ayahanda Bapak Bupati Berau Haji Muharram SPDMM, dengan ini kami dari Anyus mengucapkan turut bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. KPU Berau menyampaikan bahwa sesuai ketentuan peraturan KPU atau PKPU, partai politik pengusung dan atau gabungan partai politik pengusung boleh mengajukan calon pengganti sehubungan dengan salah satu calon pasangan berhalangan tetap atau meninggal dunia dalam waktu 7 hari. Selamat sore. Kami dari Anyus, Media Anyus, coba ingin mendapatkan informasi langsung dari Ketua KPU Berau terkait dengan aturan atau ketentuan yang mengatur tentang pengusulan kembali sebagai calon pengganti disebabkan karena berhalangan tetapnya salah satu calon yang sudah mendaftar. Itu seperti apa mekanismenya? Baik, terkait dengan bakal pasangan calon yang dinyatakan berhalangan tetap, dalam hal ini meninggal dunia, misalkan kan. Nah, berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, terus diubah sampai ke PKP nomor 9 tahun 2020, kan? Nah, di situ dinyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap atau meninggal dunia. Jadi ada batas waktu setelah itu dinyatakan berhalangan tetap nih. Itu ada hanya 7 hari. 7 hari kerja? 7 hari kalender. Bukan 7 hari kerja? Bukan. Kita di KP penyelenggara itu hari kita itu hari kalender, bukan hari kerja. Jadi biar orang libur masih kita tutup. Jadi mekanismenya sebenarnya jelas. Terus kemudian penggantian harus persetujuan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan partai politik atau gabungan partai politik. Kalau seperti itu aturannya, Pak, bukankah diperlukan waktu yang cukup bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mendapatkan atau mengurus kembali surat rekomendasi dengan pusat, meskipun ini mungkin bukan ranahnya KPU, tapi apakah ada pertimbangan lain atau klausul lain dari ketentuan yang bisa memungkinkan mereka mendapatkan mengurus cukup waktu untuk mendapatkan kembali rekom itu untuk pasangan yang baru? Di PKP itu kan sebenarnya sudah jelas menyampaikan bahwa maksimal 7 hari sejak tanggal ditetapkannya menjadi berhalangan tetap, kan. Nah, kemudian 7 hari itu kalau kita hitung kemarin di tanggal 22, 7 harinya ke depan itu tanggal 28 ya. 29. Oke. 29 itu maksimal harus sudah menyerahkan nama calon pengganti. Nah, apabila sampai dengan itu ternyata tidak ada, maka calon yang ada maka dinyatakan gugur. Itu mekanismenya. Tapi kemudian kalau sampai dengan batas akhir tanggal 9 ternyata sudah mengajukan nama, maka ada waktu 7 hari sejak penyerahan nama calon itu sampai kita menetapkan, KPU menetapkan sebagai pasangan calon. Jadi ada lagi. Jadi 7 hari maksimal pengajuan calon pengganti. Kemudian setelah itu ada 7 hari maksimal untuk ditetapkan oleh KPU. Tentunya di antara itu ada proses verifikasi administrasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Seperti itu ada. Bagaimana Pak seandainya gabungan partai politik itu belum mendapatkan atau belum mendapatkan persyaratan seperti misalnya surat rekomendasi diriliskan dari DPP partai politik itu dalam waktu 7 hari, belum mendapatkan seperti itu? Sampai tadi kita menerima
usulan Iya. pengganti tadi Iya. dengan tentunya dengan berkas-berkas lengkapannya, baik persyaratan pencalonan Iya. maupun persyaratan calon. Iya. Kalau ternyata sampai dengan melewati batas maksimal 7 hari itu sudah dijelaskan bahwa pasangan yang ada dinyatakan gugur seperti itu. Jadi harus maksimal 7 hari harus sudah ada. Nah, apabila belum selesai, Pak, Makanya apakah masih ada pelanggaran waktu? tidak ada. Jadi di situ ditetapkan maksimal 7 hari. Tidak ada tambahan 3 hari atau Tidak ada. ya? Hanya kalau memang ternyata ada pengajuan, Iya. maka setelah 29 ada waktu 3 hari untuk dilakukan verifikasi berkas. Nah, tapi kalau ternyata tadi mekanismenya kalau ternyata sampai tanggal 29 7 hari maksimal tadi itu ternyata tidak ada dan dinyatakan gugur, Iya. maka KPU kan kembali membuka pendaftaran selama 3 hari. Selama 3 hari. Itu jadi kita buka lagi pendaftaran. Iya. Karena setelah tadi tidak mendaftar dinyatakan gugur, karena dia ada satu pasangan calon Iya. Iya. yang sudah dinyatakan lengkap. Iya. Artinya kita membuka lagi pendaftaran selama 3 hari. Iya. Dan kalau ternyata sampai 3 hari tidak ada, Iya. maka akan hanya ada satu pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan pilkada negara. Artinya dia akan berhadapan dengan tidak lawannya atau Iya. kosong, Pak, ya? Iya. Istilahnya yang umum di masyarakat. Mekanismenya seperti itu. Nah, supaya seperti itu. Tapi kan terlalu jauh kalau belum kita lewati tahapan ini. Tahapan itu ya. Kita harus masih ada tahapan, masih lumayan, masih ada beberapa hari untuk bisa mengusulkan nama calon. Kalau kita bicara kota pos masih terlalu jauh, karena masih ada calon dan juga kita berharap maksimal 7 hari itu akan ada calon pengganti. Tapi apa cukup, Pak? Kalau kita itu, setelah itu kan calon baru yang diusulkan ini juga harus melalui uji kesehatan juga kan? Ya. Yang kita tahu bahwa itu adalah di rumah sakit TPG atau yang ada di luar dong. Itu nggak itu nggak dalam perhitungan Itu waktu? sudah dihitung setelah 7 hari ditetapkan ada waktu 7 hari itu untuk melakukan Oh, itu verifikasi. seperti ya. Ya, di dalamnya ada pemeriksaan kesehatan, Iya. verifikasi administrasi, di dalam itu ada di waktunya. Dan kita tahu kemarin pelaksanaan tes kesehatan itu hanya 2 hari. 2 hari. 2 hari. Laksanakan ini kalau memang sudah ada, saya pikir cukup. Cukup ya, Pak. Terus Pak, kita mungkin sedikit di luar itu terkait dengan tahapan besok yang kita tahu bahwa adalah belum Pak, pencabutan nomor belum Pak ya? Besok tahapan pengundian nomor. Iya, kemudian nomor itu tetap dilanjutkan. Tetap. Jadi pengundian nomor itu saya tahapan tanggal 24. Hmm. Yang melakukan pengundian nomor adalah pasangan calon yang telah ditetapkan di Iya. tanggal 23 September. Kemarin ya. Nah, sementara kan kita tanggal 23 baru hanya satu yang sudah ditetapkan. Iya. Satu Iya. dari kemarin. Nah, kemudian nanti tanggal 24 itu berarti adanya satu pasangan calon yang sudah ditetapkan tadi. Jam 10. Otomatis kita tetapkan berikan nomor 1. Tuh. Sudah pasti Oh, sesuai sesuai ya? mekanismenya. Sudah. Berarti ya. Hanya bahkan pasangan calon yang masih ditunda atau masih dalam proses lainnya hanya menerima nomor urut selanjutnya. Berarti nomor 2 Pak ya. Ya, seperti itu. Itu ya. 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 Artinya acara besok ini tidak begitu meriah seperti yang sebelum-sebelumnya karena hanya Ya, satu dan pasangan ini ya. pun kita juga sudah menghimbau Hmm. proses pelaksanaan ini agar pasangan calon tidak membawa pendukung. Dan kita sudah juga batasi maksimal 5 orang setiap pasangan calon. 5 orang Pak ya. Ya, jadi 2 orang untuk paslon, bupati dan wakil bupati, Ya. 2 orang untuk partai politik atau gabungan partai politik, dan 1 orang LO. Terus ingin tahu apakah ini sudah disampaikan juga Pak kepada gabungan partai politik tentang pengusulan calon pengganti tadi? Sudah, tadi kita sudah juga bersurat, Sudah resmi, ya? dan juga kita terkait dengan pengumuman bakal calon yang dinyatakan Iya. berhalangan tetap, kita juga sudah umumkan kemarin. Iya. Di koran juga sudah ada, jadi mudah-mudahan tersampaikan. Iya. Dan juga tadi kita sampaikan bersurat resmi. Besar resmi Pak. Ya, hari ini sudah, mudah-mudahan itu sudah sampai. Tadi kami sudah kita buat sekarang. Apakah Bapak melihat kemungkinan pasangan ini yang berhalangan tetap ini dapat
calon pengganti menurut kacamata KPU? Nah. Sejauh ini Kalau kami sebagai penyelenggara tetap sesuai dengan tahapan. ya. Kami tetap dengan tahapan. Ada waktu 7 hari persiapkan. Kami tidak bisa memberi perbedaan itu. Kami Terpulang tidak, ya? iya. Terpulang. Kami tetap sesuai tahapan, mekanisme yang ada. Masalah bagaimana di luar itu urusan yang bersangkutan. Kami tetap apabila ada yang memerlukan informasi, kami berikan informasi seperti itu. Kami sampaikan. Nah, sosialisasikan. Di luar dari itu kami tidak punya kapasitas atau itu. Terus harapannya Bapak nih, harapannya kepada baik itu kepada yang sudah calon yang sudah ditetapkan maupun yang belum. Intinya gini, bagi pasangan calon yang sudah ditetapkan per hari ini tanggal 23, kami menghimbau agar setiap kegiatan, terutama besok kegiatan pengundian nomor urut, agar tidak melibatkan masa terlalu banyak. Setiap ada kegiatan, mengingat kita harus menerapkan protokol kesehatan dan juga peraturan bupati ya terkait pelaksanaan protokol kesehatan itu. Ini mari kita sama-sama menjaga agar protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Terus kemudian bagi bakal pasangan calon yang memang masih dalam proses melengkapi waktu tetap sesuai dengan di tahapan. Terus kami mendengar bahwa informasi dari pusat bahwa Mendagri sedang mempersiapkan 2 perpu terkait dengan pelaksanaan pilkada maupun perpu itu ya bersifat umum pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan COVID dan kemudian teknis yang lebih spesifik itu untuk pilkadanya gitu. Setelah itu apakah mendengar juga Pak itu akan menjadi satu? Iya, memang sih terkait dengan apa yang diatur itu kan ini di dalam PKPU termasuk PKPU 10 tahun 2020 terkait kampanye kan masih dibolehkan kegiatan seperti pentas seni, keramaian-keramaian kan masih ada memungkinkan. Jadi tidak melanggar aturan di dalam PKPU itu. Nah mungkin itu yang nantinya akan diatur oleh Mendagri bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin yang tidak diperbolehkan lagi mengingat kondisi COVID-19 sekarang ini. Baiklah Pak Ketua KPU, terima kasih atas masukan. Mudah-mudahan masyarakat pro ataupun pihak-pihak yang berkaitan seperti partai politik pengusung dan lain bisa mendengar informasi ini sehingga bisa melakukan apa yang bisa dilakukan sehingga pelaksanaan pilkada itu bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan Pak ya. Betul, ya. Terima kasih Pak Budi. Selain itu, Ketua KPU Budi Haryanto juga menjelaskan tentang DPS dan hal-hal yang terkait seperti cara warga mengecek sudah terdaftar atau belum terdaftar, serta informasi lainnya yang perlu diketahui masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini. Harapan kami sebagai penyelenggara bahwa sampai hari ini tahapan masih tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada penundaan, masih tetap tanggal 9 Desember nanti. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat tetap ke TPS-TPS nanti saat tanggal 9 Desember. Terus tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak dan tidak berkumpul terlalu banyak seperti itu. Kita sih berharap walaupun dengan kita melaksanakan pilkada di kondisi COVID sekarang ini, kita berharap pilkada kita masih tetap pilkada yang berkualitas nantinya. Tahapan-tahapan masih kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Itu aja. Bagaimana dengan kemungkinan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pilkada terkait di tengah protokol kesehatan yang cukup ketat nantinya Pak, menurut kita seperti apa? Ya kita berharap target partisipasi masyarakat itu bisa tetap tercapai walaupun di kondisi ini masyarakat punya hak juga untuk memberikan hak pilihnya nanti tanggal 9 Desember. Mengingatkan kita semua tahu untuk memilih kepala daerah ini selama 5 tahun sekali. Jadi walaupun dalam kondisi COVID kita tetap menggunakan APD seperti masker. Jadi tetaplah gunakan hak pilihnya, tetaplah datang ke TPS-TPS nanti.
Dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Mudah-mudahan kita tidak terpapar COVID. Tambahan lain gitu Pak? Seperti misalnya seperti tadi uji coba DPS di uji publik, udah seperti apa? Apakah memang sesuai harapan Pak? Iya, tadi kan DPS. memang ini tahapannya hari ini kita memang uji publik di tiap-tiap kelurahan atau kampung. Nah, kita berharap atas uji publik DPS ini permasalahan-permasalahan yang timbul dari penetapan DPS itu bisa kita selesaikan ketika ada penyampaian-penyampaian dari masyarakat, misalkan yang di TMS-kan, terus kemudian apakah ada warga yang belum terdata, ya kan seperti itu. Iya. Nah, dengan adanya uji publik ini permasalahan itu akan muncul. Nah, kita akan coba selesaikan secara bersama-sama sesuai yang jelas sesuai dengan regulasi. Ya itu Pak. Jadi banyak teman-teman di luar atau pengamat mengatakan bahwa kemungkinan tidak partisipasi rendah akibat dengan adanya COVID. Ya itu mudah-mudahan itu sudah bisa diantisipasi. Sama kemungkinan yang mobilisasi kemarin Pak, hasil dari penyampaian dari beberapa pihak, penyampaian kemungkinan adanya mobilitas atau mobilisasi penduduk dari satu kecamatan ke kecamatan lain secara masif terkait dengan pelaksanaan pilkada. Ya, tentunya itu akan membuat satu masalah gitu. Nah itu seperti apa solusinya Pak? Karena kita tahu bahwa 2,5% saja kan pemilihan suara di setiap TPS. Ya, mudah-mudahan kita tetap berharap itu tidak dilaksanakan oleh oknum atau beberapa pihak. Kan, tapi di kita di penyelenggara kita coba data kita itu tetap valid. Jadi di AKWK kita dalam betul-betul sesuai dengan data administrasi pendudukan yang valid. Jadi ketika ada yang dari luar, seharusnya kan KTP di situ yang bisa masuk ke TPS. Ya. Terus cara mudah masyarakat untuk mengecek bahwa dia sudah masuk dalam DPS atau DPT nanti seperti apa? Ada, kita punya website di Lindungi Hak Pilih. Tinggal di klik itu, nanti akan muncul masukkan nama apa. Klik, kita akan ketahuan terdaftar di TPS. Apa nama website-nya? Lindungi Hak Pilih. Lindungi Hak Pilih. www gitu kan? Ya, tetap www itu Lindungi Hak Pilih. Itu. Setiap daerah pasti ada. Yang penting ada jaringan. Ada jaringan ya? Penting jaringan internet. Jadi semua terkoneksi dengan database KPU. Oke. Itu secara virtual. Secara langsung kemana mereka? Ke ini di tiap TPS kita ada membuat sekretariat terkait dengan pengaduan-pengaduan terkait DPS. Jadi kalau ada yang merasa terdaftar, itu kan sudah diumumkan. Silakan ke masing-masing kelurahan atau kampung. Di sana kan ada petugas PPS kita. Terus ke PPK juga silakan di tiap-tiap kecamatan kan ada. Kalau masih ini ke KPU juga bisa langsung. Langsung ke KPU ya? Bisa. Kita siap juga menerima di kampung terkait aduan-aduan terkait dengan DPS. Baik, terima kasih. Pemirsa, Anius akan terus hadir mengabarkan seputar pemilihan Pilkada serentak 2020 untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Anius melaporkan.